Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Hey Swastiastu, travelers, salam welcome to sejahtera, this dan idea channel. selamat sore untuk kita semua. Hopefully, you are always healthy Perkenalkan, and kami happy. dari kelompok 21 dari Laboratorium Proses Manufaktur. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja laporan resmi kelompok kami mengenai modul 1, yakni yang berjudul Pengetahuan Mesin Las dan Mesin Bor. Kemudian untuk anggota dari kelompok 21 sendiri, di sini kami ada Ahmad Bahesti, kemudian yang kedua ada Amelia Ramadhani, yang ketiga Diah Sylvia Anggraini, yang keempat Ilham Sultoni, yang kelima ada Rebecca, dan yang terakhir saya sendiri Handi Nathan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan kami. Adapun yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada flowchart, yang keempat flowsheet, yang kelima ada analisa dan pembahasan, yang keenam ada kesimpulan dan syarat. Next. Yang pertama, latar belakang yaitu di negara Indonesia banyak industri yang sedang berkembang, mulai dari industri besar, menengah, dan kecil. Perkembangan teknologi yang sudah semakin maju membuat industri-industri di Indonesia, khususnya industri manufaktur, dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang memadai agar proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Perkembangan teknologi pengelasan menggunakan mesin las untuk membantu dalam dunia pekerjaan pengelasan konstruksi sipil, baik konstruksi yang sederhana maupun konstruksi yang tingkat ketelitiannya yang tinggi. Untuk mengimbangi perkembangan teknologi pengelasan, maka didukung oleh kesiapan tenaga terampil dan sumber daya manusia. Pada praktikum kali ini dijelaskan secara rinci pengertian secara umum dari mesin las dan mesin bor. Dijabarkan juga bagian-bagian utama dari mesin las dan mesin bor, dilengkapi juga dengan prosedur yang ada, dijelaskan cara pengaplikasiannya. Dengan adanya praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan dan dapat mengaplikasikan penggunaan mesin las dan mesin bor dalam dunia industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada praktikum kali ini adalah bagaimana prosedur penggunaan mesin las dan mesin bor. Selanjutnya itu terdapat tujuan praktikum ada 4. Yang pertama, praktikan dapat mengetahui perbedaan mesin las dan mesin bor. Yang kedua, praktikan mendapat pengetahuan mengenai jenis-jenis mesin bor. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui fungsi dan setiap perlengkapan keselamatan kerja. Dan yang terakhir ada praktikan dapat mengetahui dan menerapkan cara perawatan mesin. Next. Di sini juga terdapat beberapa manfaat praktikum dari modul yang pertama, yaitu agar praktikan mampu menguasai cara kerja mesin bor dan mesin las. Yang kedua, agar praktikan dapat mengaplikasikan fungsi atau kegunaan dari mesin bor dan mesin las dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, agar praktikan dapat mengetahui dan mengenal bentuk fisik dari mesin bor dan mesin las. Next. Selanjutnya pembahasan mengenai K3. Next. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Keselamatan adalah kondisi aman seseorang dalam melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung pencapaian tujuan suatu pekerjaan. Next. Berikut ada beberapa terminologi K3. Yang pertama kerugian, kedua risiko, ketiga kecelakaan kerja, keempat selamat. Next. Kelima bahaya, dan terakhir kejadian hampir celaka. Next. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mesin las. Next. Pengertian pengelasan merupakan salah satu jenis penyambungan di antara penyambungan yang lain seperti bau dan keling. Las adalah suatu proses di mana bahan dengan jenis yang sama digabungkan menjadi satu sehingga terbentuk suatu sambungan melalui ikatan kimia yang dihasilkan dari pemakaian panas dan tekanan. Next. Nah, berikut beberapa pengklasifikasian las dibagi menjadi 3 kelas utama. Yang pertama pengelasan cair, kedua pengelasan tekan, dan ketiga pematerian. Next. Proses pengelasan dibagi dalam 2 kategori utama, yaitu pengelasan lebur dan pengelasan padat. Pengelasan lebur menggunakan panas untuk melebur permukaan yang akan disambung, sementara pengelasan padat, proses penyambungannya menggunakan panas dan atau tekanan, tetapi tidak terjadi peleburan pada logam dasar. Pengelasan lebur dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama pengelasan busur, kedua pengelasan resistansi listrik, ketiga gas, dan keempat proses pengelasan lebur yang lain. Selanjutnya ada fungsi bagian mesin las. Yang pertama kabel las. Kabel las biasanya terbuat dari tembaga yang dilapisi dan dibungkus
dengan karet isolasi. 14 dibagi menjadi 3, yaitu kabel elektroda yang digunakan sebagai perantara atau penghubung pesawat las dengan elektroda. Selanjutnya ada kabel massa, yaitu menghubungkan sumber tenaga dengan mesin kerja. Kemudian ada kabel tenaga yang menghubungkan antara sumber listrik dengan transformator AC/DC. Yang kedua, transformator AC/DC adalah alat yang digunakan untuk mengubah arus bertegangan tinggi menjadi arus bertegangan rendah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada klem massa, yaitu alat yang digunakan untuk menghubungkan transformator dengan benda kerja atau secara umum disebut dengan penjepit benda dengan kuat. Selanjutnya yang keempat ada tanglas, adalah alat kelengkapan sewaktu melas yang digunakan untuk menjepit elektroda. Nah, berikut ini adalah gambar mesin las. Ya, selanjutnya adalah mesin bor. Mesin bor adalah mesin perkakas yang digunakan untuk proses pembuatan lubang bulat dengan sebuah alat pemotong atau disebut juga mata bor atau listrik. Nah, komponen-komponen pada mesin bor ini adalah ada dudukan atau base, kemudian tiang atau kolom, kemudian dan spindle, ada mata bor, dan meja dan listrik. Mata bor itu diantaranya itu ada lubang berdiameter dengan diameter terbatas sampai diameter 16 cm. Kemudian ada mesin bor tangan. Mesin bor dengan kemampuan mesin bor maksimum diameter 10 mm. Kemudian mesin bor listrik atau portable digunakan untuk pengeboran dengan maksimum diameter 12 mm. Kemudian mesin bor lantai. Mesin bor lantai ini dirancang untuk pengeboran benda yang besar dan berat. Radial juga digunakan untuk benda besar dan berat. Radial karena poros utama dari mesin bor ini dipasang pada pelana dengan arah radial. Kemudian ada mesin bor spindle jamak digunakan untuk mengebor beberapa lubang secara bersamaan dengan hasil yang presisi. Kemudian flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah bagian arus adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma. Kemudian ini adalah flowchart dari kelompok 21 untuk modul 1. Dapat dilihat seperti ini flowchart dari kelompok kami. Kemudian flowsheet adalah dokumen kunci dalam proses desain yang menunjukkan rangkaian peralatan proses yang terpilih. Berikut adalah flowsheet dari mesin las dan berikutnya adalah flowsheet dari mesin bor. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan kami. Selanjutnya itu ada analisis dan pembahasan. Yang pertama ada analisis, yaitu pada pelaksanaan praktikum ini membahas mengenai mesin las dan mesin bor, di mana mesin las merupakan mesin yang mempermudah pekerjaan untuk penyambungan logam. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan dalam mesin las terdapat beberapa, salah satu diantaranya ada mesin las listrik, elektroda, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada mesin bor yang merupakan mesin untuk membentuk lubang dalam lebaran kerja. Adapun alat yang digunakan dalam proses pengeboran, beberapa ada mesin bor, kacamata, mata bor, dan lainnya. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu proses pengelasan dilakukan dengan cara pertama itu mengaktifkan mesin las, setelah itu menaikkan voltase, dan dilanjutkan dengan menjepitkan dua buah penjepit, yaitu penjepit massa dan penjepit elektroda. Next. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, harap dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished.